Dengan demikian, aku menyimpulkan Linggaryuda melakukan tindakan yang menjurus pada perebutan kekuasaan, dibantu kekuatan dari luar Tumapel. Bukti itu ada pada keinginan yang kuat membunuh Kenarok dan juga dirinya sendiri dengan cara mengupah para pembunuh bayaran. Wiramuksa, Wirapati diperalat dengan kebohongan tentang Kenarok. Sementara ada pemanah gelap dengan busana prajurit Kadiri. Kesalahan Linggaryuda tak mungkin terampuni, dan hukumannya adalah pidana mati. Belum selesai mereka berbincang, di Serambi Puri Prigitan tiba-tiba datang menghadap seorang prajurit kepatihan dan berkata dengan gugup, "Ampun Gusti Aku dan Kisenopati, tabib menyuruh hamba memberitahukan kalau Gusti Patih Linggaryuda tak mampu ditolong lagi." Tak ayal, mereka semua yang ada menjadi terkejut. Sejenak mereka tak bisa berkata apa-apa. Tetapi Kenarok dengan pelan berucap, "Semoga Sang Hyang Widi menempatkan Kakang Linggar di Swarga Loka." Sedangkan aku berkata lain kepada prajurit kepatihan, "Rukti jasadnya dan siapkan perabuan besok." Dan ditandaskan oleh Kenarok, "Pergilah, lakukan dawuh Gusti Aku." "Sendika dawuh, hamba pamit." Sebelum prajurit itu pergi, aku berucap lagi, "Suruh tabib menghadap kepadaku sekarang juga." Begitulah, sisa malam itu di pendopo menjadi senyap. Semua punggawa dan prajurit nampak tertunduk membisu. Semua tak banyak berkata, tapi banyak menyayangkan sikap terakhir Linggaryuda yang menyimpang dari paugeran hidup, dengki, iri, dan tinggi hati. Apa sebenarnya yang dicari? Kedua tabib yang dipanggil Hakuwu sudah datang menghadap, dan langsung ditanya oleh Hakuwu Tunggulametung, "Apakah luka Linggar sangat parah sehingga jiwanya tak terselamatkan?" "Ampun Gusti Hakuwu, kami berdua telah berusaha semampu kami, tapi garis hidup Ki Linggar sepertinya hanya sampai di sini." Apa sebab utama dari tewasnya Linggar?" "Selain lukanya dalam dan goresan-goresan, ada racun yang menjalar Gusti." Keterangan tabib menyatakan bahwa ada racun di dalam tubuh Linggaryuda. Wiramuksa dan Wirapati sangat merasa bingung dan heran. Tak ada jenis pukulan beracun yang digunakan oleh Wirapati. Wiramuksa pun merasa sama bingungnya. Dalam ajaran Kanuragan Padepokan Kurung Sukma tak mempunyai jenis pukulan dengan racun. Lalu dari mana racun yang menjalar di tubuh Linggaryuda? Belum hilang rasa bingung itu, Kenarok berkata, "Tuan Tabib, tadi saya memang melihat sebelum Kakang Linggar tak sadarkan diri. Sepertinya Kakang menelan sesuatu. Saya tak mencegah, karena saya menduga itu adalah obat penawar. Apakah racun itu dari sesuatu yang ditelannya?" "Bisa jadi Tuan Narok." Aku berucap cepat. "Untuk apa Linggar melakukan itu?" Semua terdiam. Tak ada yang menjawab. Akhirnya Wirapatilah yang berkata, "Ampun beribu ampun Gusti. Maaf kalau hamba lancang mengemukakan pendapat. Menurut hamba, kalau memang benar dengan apa yang dikatakan Kakang Arok, bahwa ada prajurit Kadiri yang menyusup dan menyerang Gusti Hakuwu, maka yang dilakukan oleh Gusti Patih Linggar adalah demi menjaga kerahasiaan tentang siapa sebenarnya yang mempengaruhi Gusti Patih." Sudahlah, Linggaryuda sudah tewas. Tak usah lagi dibicarakan hal ini. Aku mau istirahat, ucap aku yang kesal dan sangat menyesal dengan peristiwa ini. Aku diikuti Gendedes melangkah masuk ke dalam bilik, dan semua yang menghadap pun
lalu membubarkan diri. Enarok bersama Wirapati juga Aki Wiramuksa kembali menuju bilik Kasenapaten. Sesampai di biliknya, mereka masing-masing beristirahat dengan merebahkan diri. Akan tetapi walau lama merebahkan diri, mata mereka belum mau terpejam tidur. Masing-masing mereka mengelana dengan angan dan rencananya sendiri. Sampai kemudian Enarok bangun dari pembaringan, diikuti oleh Wiramuksa lalu Wirapati. Bopo Wiramuksa rupanya juga belum tidur. "Iya nak mas, rasanya aku ingin pulang ke Padepokan." "Sabarlah Bopo, tunggulah sampai besok." Berita kematian Linggaryuda lalu menyebar ke seluruh pelosok Tumapel. Tak terkecuali Ki Kebo Ijo yang mendengar dari keterangan prajurit Tapel Wates. Rasanya Kebo Ijo tak bisa percaya dengan semua yang terjadi pada diri Linggaryuda. Apalagi sebab kematiannya adalah bertempur melawan salah satu murid Padepokan Kurung Sukma. Kebo Ijo mengenal padepokan itu. Sebuah padepokan yang dikenal putih karena selalu menolong setiap orang yang merasa kesulitan dan tertindas. Kebo Ijo sangat paham bahwa murid padepokan itu adalah anak-anak muda yang tanggap, tangguh dan tanggon, rengginas, tatak sampai tutuk ing pakaryan. Tetapi Linggaryuda juga bukan prajurit sembarangan. Ia pernah menjadi tetua prajurit abdi dalem, prajurit yang berkemampuan melebihi prajurit biasa. Karena itulah Kebo Ijo berniat pergi menuju Kutaraja bersama dengan semua prajurit Tapel Wates yang dipimpinnya. Selain untuk berbelasungkawa atas tewasnya Linggaryuda, juga bermaksud datang lebih awal dalam acara kawisudan prajurit Madya Chandra yang akan berlangsung kurang beberapa hari lagi. Lalu Kebo Ijo segera meminta kepada semua prajuritnya untuk bersiaga, menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keprajuritan. Sementara dia sendiri juga mempersiapkan apa-apa yang tak boleh ketinggalan. Salah satunya adalah keris Enarok yang dititipkan kepada diri Kebo Ijo. Demikianlah, ketika semua persiapan rampung ditata, Kebo Ijo bersama pasukan Tapel Wates berangkat menuju Kutaraja Tumapel. Di sisi lain, yang ada dalam lingkungan pendopo, terlihat beberapa brahmana telah melakukan upacara perabuan untuk jasad Linggaryuda. Suara kidung puja mantra terdengar perlahan, menyelinap di relung hati, menyentuh kalbu, membuat perasaan luruh untuk kemudian sadar akan sangkan paraning dumati. Di dalam pendopo, duduk bersila berjajar Aku Tunggulametung, Enarok, dan semua punggawa Tumapel. Dari padupan di setiap sudut pendopo tersebar aroma cendana yang ditebar oleh semilir angin. Menjelang malam, Kebo Ijo dan prajurit Tapel Wates memasuki gerbang pendopo Tumapel. Mereka disambut dengan sukacita oleh prajurit yang sedang berjaga. Tampak ada yang bersalaman, berpelukan, bahkan bercanda dengan kata-kata yang kotor. Sementara Ki Kebo Ijo langsung menuju ke Puri Kasenapaten untuk menemui Enarok. Dan begitu melihat, Kebo Ijo pun berkata masih sambil berjalan, "Hai Dimas." Enarok menoleh dan tersenyum. Kemudian serta-merta menjawab, "Wah, Kakang, ayolah, silahkan masuk." Setelahnya mereka berdua tampak berbincang penuh keakraban, selayaknya saudara yang lama tak bertemu. "Aku senang Kakang bisa rawuh
sebagaimana keinginanku beberapa hari sebelum wisuda dilakukan, Kang. Aku ini orangnya selalu ingin membuat saudara jadi senang, Dimas. Iya, Kakang. Syukurlah. Apa tak ada sesuatu yang lupa untuk dibawa? Keris itu maksudmu, Di? Benar. Apa juga dibawa? Pastilah, Dimas. Pasti. Terima kasih. Kakang telah merawat dan menjaga dengan baik, seperti layaknya milik Kakang sendiri. Iya, Dimas. Aku menjaganya seperti milik sendiri. Bahkan banyak orang mengira itu memang kepunyaanku loh, jawab Kebo Ijo. Tak apa, Kakang. Aku juga senang dengan anggapan itu. Tapi maaf ya, Dimas. Sampai sekarang aku belum mendapat warangkanya. Kenarok terdiam. Ada satu rahasia tentang keris dan warangkanya. Apa rahasia itu tetap disimpan ataukah diberitahukan kepada Kebo Ijo? Akan tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menjelaskan kepada Kebo Ijo. Begini, Kakang, ada rahasia tentang keris dan warangka itu. Bagaimana, Dimas? Ceritalah kepadaku. Keterangan ini aku dapat dari Empoloh Gawe, Kakang. Keris kita memang tak akan ada warangka sepanjang keberadaannya. Karena itu, jangan sampai Kakang mengeluarkan keris tersebut walau hanya untuk sekedar dilihat. Sebab sekali keris pusaka itu keluar, maka ia akan mencari warangkanya sendiri. Dan warangkanya itu adalah tubuh manusia. Hati-hatilah, Kakang. Kebo Ijo merasa merinding mendengar penjelasan dari Kenarok. Sangat berbahaya bila tak hati-hati dalam merawat ataupun menjaga keris itu. Padahal Kebo Ijo merasa bahwa dirinya adalah orang yang suka memperlihatkan apapun yang ia miliki. Apalagi soal pusaka, di mana orang-orang sudah mengakui kalau dirinya adalah pemilik pusaka terbanyak di kalangan prajurit. Menakutkan sekali mendengar cerita keris ini, Dimas. Tapi aku berjanji untuk tidak melanggar aturan. Semoga Kakang tidak salah menggunakan. Mereka terdiam sejenak. Menatap di luar puri, prajurit sudah mulai duduk mengelompok dengan perbincangannya masing-masing. Terlihat pula para juru saji pendopo tengah menyajikan minuman dan makanan untuk prajurit yang sedang berkumpul. Dua orang juru saji terlihat berjalan menuju puri di mana Kenarok dan Kebo Ijo sedang duduk. Apakah Kakang telah menyuruh prajurit untuk memberitahu Gusti Akuwu kalau Kakang sudah berada di pendopo ini? Belum, Dimas. Tapi aku sudah melapor kepada Kanjeng Gusti Senopati. Kebo Ijo menjawab dengan bercanda dan tertawa. Kenarok pun lalu tersenyum. Kakang pintar bercanda. Setelah berhenti tertawa, Kebo Ijo menanyakan sesuatu kepada Kenarok dengan bersungguh-sungguh. Dimas, boleh aku bertanya sesuatu? Tapi maaf, tolong Dimas jangan tersinggung. Tidak, Kakang. Bertanyalah apa yang Kakang ingin tahu. Kebo Ijo diam. Tangannya mengambil minuman dan meneguknya. Lalu ia pun berkata, mengapa Dimas membiarkan sewaktu Adilinggar bertempur menghadapi siswa padepokan itu? Oh, bab itu, Kakang. Yang terjadi adalah urusan pribadi di antara mereka. Bukan hanya aku yang melihat. Gusti Akuwu pun tahu, bahkan menyaksikan pertarungan itu. Aku tak mampu mencegah Wirapati, tapi aku juga tak bisa membela Kakang Linggaryuda. Kenapa, Dimas? Bukankah engkau Senopati Tumapel? Kenarok meniru Kebo Ijo, mengambil minuman lalu meneguknya. Baru kemudian ia pun menjawab, karena Kakang Linggar bersalah. Kebo Ijo tersekat kaget mendengar Linggaryuda dikatakan bersalah, baik itu oleh Akuwu
maupun oleh Kenarok. Kesalahan seperti apa sampai-sampai Dimas membiarkan kejadian ini berakhir dengan tewasnya Adi Linggar? Mutlak Kakang, dia menghendaki kematian saya dan Gusti Akuwu. Kakang Linggar sampai mengupah orang sakti untuk membunuh. Saat Bapak Wiramuksa dan Wirapati menyadari telah diperalat, Kakang Linggar marah demi untuk menutupi rahasianya, hingga ia berani menantang Bapak Guru Wiramuksa. Akan tetapi yang bertempur bukan Bapak Wiramuksa, melainkan siswanya yang bernama Wirapati. Kebo Ijo menundukkan kepala. Ia sendiri tak mengerti kenapa Linggar Yuda yang dikenalnya baik tiba-tiba berubah dan malah bersekutu dengan orang-orang Kadiri. Merenung, berpikir dari cerita Kenarok, akhirnya Kebo Ijo memaklumi yang terjadi terhadap Linggar Yuda. Kebo Ijo juga meyakini, andai pun Linggar tidak tewas di tangan Wirapati, ia juga tetap akan dihukum pidana pati. Setelah dirasa cukup mendapat penjelasan dari Kenarok, Kebo Ijo pun lalu berpamitan. Aku pamit dulu Dimas, mau menata tempat untuk tinggal selama prajuritku di sini. Iya Kakang, monggo. Silahkan pilih bangsal prajurit yang Kakang suka. Begitu Kebo Ijo pergi, Kenarok berniat pergi ke Puri Brigitan untuk menemui Akuwu dan memberitahu kedatangan prajurit Tapel Wates. Beberapa langkah ia berjalan. Arok melihat Kendedes disertai Dayang masuk ke sanggar Pamujan. Kenarok tak melanjutkan niatnya menemui Akuwu. Akan tetapi ia masuk lagi ke dalam Puri Kasenapaten dan duduk bersila dengan sikap semedi. Ia ingin tahu apa yang dilakukan oleh Kendedes di sanggar Pamujan. Kemudian Arok merapal ajian Sabta Pameling. Ia memusatkan pikirannya pada Kendedes. Melalui ketajaman batin dan weninge ati, Kenarok berbisik, mengirim suara untuk Kendedes. Maaf Gusti Putri, apa yang ingin Gusti lakukan di sanggar Pamujan? Sesaat lama tak ada jawaban. Kenarok harus bersabar. Weninge ati, sepining kahanan, antenge pangangan, landeping rasa adalah cara dan sarana untuk membaurkan kita dengan alam sekitar. Sehingga semua indera pada diri manusia, pangganda, pandulu, pangrungu, pangrasa serta pangucap bisa nyawiji dadi sawiji dengan niat batin. Apalagi bila lebih ditingkatkan dengan mendayagunakan catur pakuning urip, bayu, banyu, bumi, agni, serta menyertakan catur sedulur yang memayung segala laku manusia, amarah, supiah, alwamah, mutmainah. Maka tidaklah mustahil bila manusia bisa mencapai tataran linuwih yang tak bisa diterima secara benar oleh nalar. Itulah petuah dari Bopo sekaligus guru Kendedes, yaitu Empu Parwa Panawijen. Dan saat ini hal itu dilakukan Kendedes untuk menggunakan ajian Sabta Pameling. Samar-samar mulai terdengar suara Kenarok. Samar-samar pula mulai terpampang wajah Kenarok. Kendedes pun lalu menjawab sapaan. Aku mendapat firasat buruk tentang Tumapel, Arok. Apa itu Gusti Putri? Kendedes diam sejenak, kemudian berkata lagi. Akan ada Rajapati di sini. Bukankah itu sudah terjadi dengan Linggar Yuda, Gusti Putri? Akan ada lagi, Arok. Harus dicegah, Gusti. Tak ada yang bisa mencegah, karena ini garis yang pepesti, Arok. Lalu bagaimana? Semua akan terjadi. Setelah itu kereta Tumapel berganti kusir.
Apa maksudnya, Gusti? Itulah yang ingin aku ketahui, Arok. Bantulah aku mencari tahu. Tentu semampuku. Percakapan mereka memang tanpa suara, tanpa bisa terdengar orang lain. Yang terlihat oleh orang hanya sikap semedi, memuji yang widi. Ken Arok? Iya, Gusti Putri. Jujur, aku takut terjadi sesuatu pada diriku. Tak usah begitu, Gusti. Ada aku yang akan melindungi. Saat itu terjadi, aku hanya tampak bayangan, tak mampu berbuat apa-apa untuk melindungiku. Aku akan menjaga Gusti Putri dalam tugasku sebagai senopati. Begitukah, Arok? Iya, itulah sumpahku. Sumpah senopati atau sumpahnya Ken Arok? Ken Arok terdiam lama. Ia menjadi bingung dengan pertanyaan Ken Dedes. Kalau ia menjawab jujur, takut dikatakan lancang, atau bahkan bisa dikatakan orang yang tak mengenal supasita atau etika. Namun bila ia tak berkata jujur, maka itu artinya membohongi diri sendiri. Ken Arok mencari kata yang tepat untuk bisa jujur, tapi tak menimbulkan kesan bahwa ia berlaku tidak sopan. Dan akhirnya ia pun menjawab, "Maaf Gusti Putri, pribadi Ken Arok adalah pribadi senopati. Andai aku bukan senopati pun, aku akan tetap menjaga Gusti Putri." Ken Dedes senang sekali mendengar jawaban itu. Bagai kuncup bunga, tersentuh embun pagi yang kemudian menebar, terbawa sayap kupu-kupu. Kuncup itu pun mekar, merekah berkilau, terkena sinar mentari. Indah nian. Keindahan yang tiada tara. Iya, Arok, aku percaya. Engkau pernah lakukan itu saat kau mengantar ke Patirtan Watu Gede dulu. Saat kau masih belum matek senopati. Itulah Gusti, apapun diri ini, baik sebagai sudra, kesatria, atau seandainya jumeneng nata, rasa kewajiban untuk senantiasa menjaga Gusti Putri Dedes tak akan pernah sirna. Sekali lagi, kata yang diucapkan Ken Arok membuat kuncup bunga di taman hati Ken Dedes semakin bersemi, merebak, menebar wangi alami. Arok? Iya Gusti Putri. Ini kita berbincang tidak di Paseban Agung. Ini kita berbincang dengan kemampuan Abji Sabta Pameling. Tak ada yang mendengar kecuali kita, Arok. Jadi sebaiknya kau jangan menyebutku Gusti Putri. Kita berkawan, Arok. Kawan dekat. Mohon maaf Gusti. Apakah Gusti Putri tak merasa rendah bila kita seperti itu? Arok, aku ini hanya seorang endang. Karena aku anak seorang begawan, bukan putri mahkota. Tak ada yang salah bila kita berkawan. Panggil aku Dedes, tanpa sebutan Gusti Putri, Arok. Meski Ken Dedes mengatakan seperti itu kepada Ken Arok, tetapi Arok masih nampak ragu-ragu untuk memanggil Ken Dedes tanpa sebutan Gusti Putri. Akan tetapi setelah dipaksa, Ken Arok pun bisa menuruti. Terasa sangat sulit untuk merubah kebiasaan. Orang yang pada mulanya harus dihormati sebagai sesembahan, kini hanya diperlakukan sebagaimana seorang yang berderajat sama. Ken Arok mencoba, dan dengan rasa canggung di awalnya, ia pun menyebut nama Ken Dedes tanpa Gusti Putri. Baiklah, Ken Dedes, kita berkawan. Jangan ragu, Arok. Panggillah seperti itu. Aku juga senang mendengarnya. Iya Ken Dedes. Tapi masih terdengar gemetar di suaramu, Arok. Kenapa? Karena bagiku tidak mudah merubah perilaku. Sekali aku menghormat, selamanya aku tetap hormat. Sekali aku memuja, selamanya pula aku akan puja.
Ya jagat dewa, manis sekali engkau berkata, Arok, membuat teduh yang mendengar. Aku merasa senang sekali, Arok. Dalam hati Ken Arok pun tersenyum bangga dengan pujian Ken Dedes. Ia yang semula bimbang untuk mengucapkan kata-kata, kini menjadi kian yakin dengan apa yang diucapkan. Dan tentunya tidak membuat Ken Dedes marah. Kemudian dengan kepercayaan diri yang penuh, Ken Arok mulai menyebut nama Ken Dedes dengan sebutan yang lebih terasa dekat. Sudahlah nih mas. Oh Hyang Widi, apa aku tak salah mendengarnya? Maaf jika kau tak berkenan, Dedes. Bukan, Arok, bukan itu. Aku berkenan sekali. Iya, panggil saja aku seperti itu. Demikian mereka pada akhirnya menjadi dekat. Ken Arok, Ken Dedes telah menancapkan satu perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka. Makna dari sebuah asih yang telah terpilih menciptakan kidung hati Asmaradana, melantunkan tembang Mas Kumambang, dan berakhir dengan Santi Mulia. Angin berhembus pelan menggerakkan dedaunan. Bulan yang melingkar hampir penuh seakan turut larut dalam kebahagiaan Ken Arok dan Ken Dedes. Selebihnya serasa sepi. Prajurit yang di gardu penjagaan juga tampak berdiam diri di dalam. Hanya sisa api yang menyala kecil, yang bergerak tertiup angin. 4 hari menjelang malam Madya Chandra, banyak prajurit baru yang akan diwisuda telah berdatangan di Kutaraja Tumapel. Pasar terlihat lebih ramai daripada hari sebelumnya. Para pedagang juga menambah jumlah barang jualannya. Warung dan kedai yang sebelumnya terlihat tutup kini membuka kembali dengan masakan dan minuman yang lebih banyak. Saudagar luar Tumapel pun berdatangan. Mereka membawa barang bagus untuk dijual atau ditukar dengan barang lain yang kemudian dijual di luar Kutaraja. Tak ketinggalan pula penjudi dadu dan penyambung ayam mulai menggelar tempat permainan dan kalangan sabung ayam. Saat ini Tumapel benar-benar dhuwur kukuse adoh kunjarane, gede opore. Mereka para calon prajurit merasakan kebanggaan yang amat sangat. Sebentar lagi mereka bukan kaula biasa, akan tetapi telah menjadi prajurit benteng Tumapel, penjaga kedaulatan. Bermacam sifat, bermacam perilaku, tumpah ruah di Kutaraja. Ada yang pendiam, ada juga yang suka berkelakar. Ada yang berperilaku sebagai orang gagah dengan mengandalkan tubuh kekar. Keramaian ini pula yang dimanfaatkan Kepu Ijo untuk menunjukkan pusaka keris sakti titipan Ken Arok. Peti kecil itu selalu dibawa kemanapun ia berada. Bila ada yang bertanya tentang isinya, maka dengan bangganya Kepu Ijo membuka kotak dan memperlihatkan keris sakti tersebut. Tak sampai waktu lama, nama Kepu Ijo terkenal sebagai pemilik banyak pusaka, sekaligus pemilik keris sakti. Ramai keadaan di luar pendopo, sibuk pula prajurit di dalam pendopo. Mereka sedang mendirikan tarup tambahan untuk menampung para calon prajurit. Sementara di Puri Prigitan, Ken Arok memenuhi panggilan Akuwu guna membicarakan segala persiapan dan pelaksanaan wisuda prajurit baru. Sekiranya hanya itu yang paduka aku lakukan, selebihnya biarlah hamba dan para punggawa yang akan mengatur, Gusti. Demikian Ken Arok mengakhiri penjelasannya. Apakah setelah wisuda mereka akan tetap di sini atau kembali ke desa asal? Ken Arok lalu menjelaskan lagi lebih terperinci. Benar, Gusti,
Sebagian tetap di Kutaraja sebagai prajurit benteng Tumapel, sedang yang desanya berada di perbatasan, mereka kembali ke sana dan bertugas sebagai prajurit Tapel Wates. Kewajiban prajurit ini mengawal dan mengawasi tlatah Tumapel yang berbatas dengan kerajaan Kadiri.